Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bayu Dermawan, NPM D1A017035, jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial tahun 2017, Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, dalam rangka mengerjakan tugas UAS yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Adis Munandar, di mana kami mahasiswa kesejahteraan sosial disuruh menceritakan kembali atas apa materi yang sudah beliau sampaikan. Materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah mengenai SDGs pada mata kuliah Analisis Kebijakan Pembangunan. Jadi yang melatar belakangi SDGs di sini adalah meskipun indikator-indikator kesejahteraan secara internasional cukup seragam, tetapi aksi pembangunan yang dilaksanakan oleh negara-negara di dunia bukan hanya tidak bergerak pada satu arah yang sama, tetapi justru saling menyilang, saling memotong, bahkan saling menghambat satu sama lain. Kompleksnya permasalahan pembangunan di berbagai negara anggota PBB bukan saja membuat kesejahteraan sulit dicapai, tetapi juga membuat kerusakan lingkungan makin parah. Selanjutnya terjadi banyak aksi penyelamatan lingkungan pada bagian-bagian dunia tertentu. Tetapi banyak pula terjadi aksi perusakan lingkungan bahkan oleh negara-negara dengan teknologi yang sudah maju. Prosperity Race drives Restoration Race. Dunia makin kecil, makin kritis dan makin mengglobal. Perlu ada aksi bersama untuk menghentikan kerusakan lingkungan sekaligus menggerakkan pembangunan ke arah yang sama. 17 Goals of SDGs. Yang pertama, No Poverty. Yang kedua, Zero Hunger. Yang ketiga, Good Health and Well-being. Yang keempat, Quality Education. Yang kelima, Gender Equality. Keenam, Clean Water and Sanitation. Ketujuh, Affordable and Clean Energy. Kedelapan, Decent Work and Economic Growth. Kesembilan, Industry Innovation and Infrastructure. Yang ke-10, Reduce Inequality. 11, Sustainable Cities and Communities. Yang 12, Responsible Consumption and Production. Yang ke-13, Climate Action. Ke-14, Life Below Water. Ke-15, Life on Land. Yang ke-16, Peace and Justice Strong Institution. Yang ke-17, Partnership to Achieve the Global. Perbedaan Millennium Development Goals (MDGs) dan Sustainable Development Goals (SDGs). MDGs pada 2000 sampai 2015. 50% target dan sasarannya adalah separuh, mengurangi separuh kemiskinan. Target yang terlalu minimal, banyak negara telah terlebih dahulu mencapainya. Dari negara maju untuk negara berkembang. MDGs mengandaikan bahwa negara miskin dan berkembang yang mempunyai pekerjaan rumah, sementara itu negara maju mendukung dengan penyediaan dana. Dari atas, top down, dokumen MDGs dirumuskan oleh para elit PBB dan OECD di New York tanpa melalui proses konsultasi atau pertemuan dan survei negara. Solusi parsial atau tambal sulam. Solusi parsial atau tambal sulam tujuan MDGs sebagian besarnya hanya mengatasi gejala-gejala kemiskinan saja. Masalah ekologi dan lingkungan hidup tidak diakui. Ketimpangan tidak mendapatkan perhatian. Demikian halnya dengan soal pajak dan pembiayaan pembangunan. SDGs 2016 sampai 2030. 100% target dan sasarannya adalah semua, separuhnya dan tuntas. Mengakhiri kemiskinan, 100% penduduk memiliki akte kelahiran, memerlukan fokus untuk merangkul mereka yang terpinggir dan terjauh. Berlaku universal. SDGs memandang semua negara memiliki pekerjaan rumah. Tiap-tiap negara wajib mengatasinya. Tiap-tiap negara harus bekerja sama untuk menemukan sumber pembiayaan dan perubahan kebijakan yang diperlukan. Dari bawah, bottom up dan partisipatif.
Dokumen SDGs dirumuskan oleh tim bersama dengan pertemuan tatap muka lebih dari 100 negara dan survei warga. Solusi yang menyeluruh berisi 17 tujuan yang berupaya merombak struktur dan sistem. Kesetaraan gender, tata pemerintahan, perubahan model konsumsi dan produksi, perubahan sistem perpajakan, diakuinya masalah ketimpangan, diakuinya masalah perkotaan. Perbedaan Millennium Development Goals (MDGs) dan Sustainable Development Goals (SDGs). MDGs pada 2000 sampai 2015. 50% target dan sasarannya adalah separuh, mengurangi separuh kemiskinan. Target yang terlalu minimal, banyak negara telah terlebih dahulu mencapainya. Dari negara maju untuk negara berkembang. MDGs mengandaikan bahwa negara miskin dan berkembang yang mempunyai pekerjaan rumah, sementara itu negara maju mendukung dengan penyediaan dana. Dari atas, top down, dokumen MDGs dirumuskan oleh para elit PBB dan OECD di New York tanpa melalui proses konsultasi atau pertemuan dan survei negara. Solusi parsial atau tambal sulam. Solusi parsial atau tambal sulam tujuan MDGs sebagian besarnya hanya mengatasi gejala-gejala kemiskinan saja. Masalah ekologi dan lingkungan hidup tidak diakui. Ketimpangan tidak mendapatkan perhatian. Demikian halnya dengan soal pajak dan pembiayaan pembangunan. SDGs 2016 sampai 2030. 100% target dan sasarannya adalah semua, separuhnya dan tuntas. Mengakhiri kemiskinan, 100% penduduk memiliki akte kelahiran, memerlukan fokus untuk merangkul mereka yang terpinggir dan terjauh. Berlaku universal. SDGs memandang semua negara memiliki pekerjaan rumah. Tiap-tiap negara wajib mengatasinya. Tiap-tiap negara harus bekerja sama untuk menemukan sumber pembiayaan dan perubahan kebijakan yang diperlukan. Dari bawah, bottom up dan partisipatif. Dokumen SDGs dirumuskan oleh tim bersama dengan pertemuan tatap muka lebih dari 100 negara dan survei warga. Solusi yang menyeluruh berisi 17 tujuan yang berupaya merombak struktur dan sistem. Kesetaraan gender, tata pemerintahan, perubahan model konsumsi dan produksi, perubahan sistem perpajakan, diakuinya masalah ketimpangan, diakuinya masalah perkotaan. Implementasi SDGs di Indonesia. Mengadopsi agenda SDGs ke dalam dokumen perencanaan nasional RPJN, RAN, mendistribusikan agenda nasional menjadi rencana sektoral kementerian dan lembaga negara, mendistribusikan agenda nasional menjadi RPJPD, RPJMD, RAD, APBD, mendistribusikan agenda nasional menjadi rencana sektoral organisasi perangkat daerah. Demikian materi SDGs yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.